Bas! Bas, bangun, Bas. Bangun. Katanya kamu janji mau nganterin aku ke PIM. Ngapain sih pagi-pagi ke mall, Bi? Kalau kesiangan hari Sabtu gini, mall tuh pasti penuh. Apalagi ada pameran alat masak. Pameran alat masak? Iya kan kemarin aku udah bilang ke kamu kalau aku mau beli alat-alat masak baru. Soalnya lagi diskon gede-gedean. Ya? Ah, enggak, Bi. Akunya males, agak siangan aja ya. Masih ngantuk nih. Bas, persis di sebelah pameran alat masak itu ada pameran komik loh. Kalau kesiangan, hari Sabtu gini biasanya mall pasti penuh loh, Bi. Apalagi ada pameran komiknya. Yuk. Ayo sayang. Aduh. Dik. Dik. Adik. Dik. Nih, bangun yuk. Aduh, Angel, aku masih ngantuk nih. Aku habis ngelukis sampai jam 3 pagi, tau nggak? Aduh, please deh. Siapa suruh mungkin sampai jam 3 pagi? Kamu janji mau antarin ke perpustakaan kok. Ya, bisa juga nyetir sendiri. Kemarin aku udah bilang, aku mau stay di perpustakaan, mobil kamu bawa pulang aja. Kamu jawabnya oke. Ya, itu kan aku ngomongnya kemarin. Sebelum aku ngelukis sampai jam 3 pagi. Angel, aku nih ngantuk nih, mataku berat abis tau nggak? Disiram air juga nggak mempan. Udah ya, good night. Bisa bangun, Deng? Jel, kamu nih mau minjem buku apa ngerampok sih? Bukan pasar. Ya tapi ini taruh di mana? Itu di situ, nanti ada yang ambil. Disuruh-suruh terus. Halo, Angela Schweinsteiger, ya kan? Iya, siapa ya? Mbak ya, saya Bayu Antarasus. Dulu saya pernah di ospek sama Mbak, angkatan UI 98. Lupa ya? Oh, iya. Iya. Oke. Tapi jangan ngomongnya kenceng-kenceng. Ntar pada tahu umur saya. Mbak masih kerja di HCP, Hera Chico and Partners. Oh iya, masih. Oh, dan ini suami saya. Kenalin. Saya Bayu Antarasus, SH. Oh, Adi, GG, Ya. guru gambar. Wah, ini Mbak Angela ini dulu terkenal sekali loh, Mas. Dia tuh legenda. Mahasiswa terpinter. Sampai sekarang, tesis hukumnya aja masih dipakai sebagai studi banding. Ya, itu kan dulu. Saya mau cari buku dulu ya. Oh iya, sorry. Kalau nggak keberatan, saya bisa minta nomornya Mbak Angela nggak? Karena saya kebetulan lagi bikin tesis hukum juga. Saya yakin Mbak pasti bisa memberikan saya sedikit masukan. Oh. Boleh minta nomornya? Ini suami saya loh.
Kita udah kawin berapa tahun? 10 tahun? Udah 10 tahun ya? Udah kenalan? Udah tadi kan. Oh, mungkin dia mau kita salaman lagi. Boleh. Halo. Ayo. Udah? Ya, berapa nih, Bor? Aduh, berapa ya? Lupa saya nggak pernah telepon diri saya sendiri. Iya. Aduh, mana HP-nya lagi? Lowbat, nggak bisa miss call. 0852 162 98476. 9846. Ya, oke. Kalau gitu siapa tadi namanya? Bayu. Bayu. Saya tinggal dulu ya. Iya, iya. Kamu temenin aja, dia masih di sini kok. Oke, mari. Yuk. Bisa dibuka lagi. Ini. Aduh, Bas, kamu tuh shallow banget sih. Masa gara-gara gitu aja ngambek? Bi, kamu catat ya. Aku tuh nggak ngambek. Aku tuh cuma lagi nggak pengen deket-deket kamu aja. Ya, itu kata lain dari ngambek, Bas. Udah deh. Pokoknya sekarang kamu masuk duluan. Aku lagi pengen sendiri. Mana? Bilang aja kamu lagi pengen berdua sama Mas Adi. Loh, kok Mas Adi? Ada aja deh. Tuh, ngumpet di balik tembok. Halo. Kok Bintang tahu sih? Ya udah Mas Adi, mari. Saya masuk dulu. Soalnya lagi ada yang nggak pengen deket-deket sama saya. Oh, iya. Silakan. Ada apa, Bas? Mas Adi, tolong jangan ganggu saya, please. Lagian saya nggak mungkin lah cerita masalah pribadi sama tetangga. Oke. 1, 2, 3. Bintang ini udah keterlaluan. Tadi kan kita kenal. Niatnya sih mau lihat pameran. Dia malah ketemu sama mantan pacarnya. Wih, mantan pacarnya orang Malaysia itu si Ipin Upin. Oh bukan, beda lagi mas. Wah, ternyata Bintang banyak juga mantannya ya. Sorry. Teruskan. Jadi gini, awal mereka ketemu mereka ngobrol-ngobrol, saya ngeliatin santai aja. Santai banget gitu kan. Pas pamitan, mereka cipika-cipiki. Hah? Apa? Cipika-cipiki apa sih? Cium pipi kiri, cium pipi kanan Mas Adi. Apa? Cium pipi kanan kiri bukannya biasa aja ya? Mas Adi ini nggak paham deh. Harga diri saya sebagai seorang suami, itu sudah terinjak-injak. Apalagi di dada nih mas. Berasa diinjak-injak, berat banget. Oh ya. Saya ngerti. Itu namanya cemburu anak muda. Itu cemburu namanya. Ya wajar, itu normal kalau untuk anak muda yang seperti kamu itu biasa. Maksud Mas Adi, kalau orang seperti Mas Adi yang udah nikah lama nggak cemburuan lagi gitu? Oh ya enggak. Enggak, ngapain cemburu. Cemburu itu kan buat pasangan-pasangan ABG. Kalau saya nggak ada kamu cemburu. Oh gitu ya mas? Iya, ya saya maklum lah kamu sama Bintang kan baru seminggu menikah. Udah hampir 2 bulan sih. Ya sama aja lah. Oke, jadi kalau gitu selamat menikmati cemburu yang menghimpit di dada. Saya mau menikmati lukisan saya dulu. Ya. Tuh orang gak ada ngebantunya sama sekali loh. Angel. Hey. Aduh, nih gara-gara kamu nih. Siapa sih? Itu loh si Bayu yang tadi ketemu di perpustakaan. Junior kamu itu. Iya, yang kamu kasih nomor aku padahal aku nggak mau kasih. Jangan.
Halo. Hai Bayu. Selamat malam. Ini Adi, suaminya Angel. Iya. Oh, mau ke sini besok? Oh, boleh. Boleh jam berapa? Jam 1. Jam 1. Oh iya. Alamatnya di mana ini alamatnya? Darah Hijau, Blok B nomor 11 Pondok Labu. Darah Hijau Blok Blok B nomor 11 Pondok Labu. Iya, oke. Ditunggu. Bayu mau kesini katanya besok jam 11. Jam 1 ya? Jam 1. Kamu tuh gimana sih? Tadi kamu kasih nomor. Sekarang kamu suruh kesini. Kamu mau jodohin istri kamu sama orang lain? Ya dia kan junior kamu. Ya nggak masalah. Dia tuh laki-laki, aku udah kawin, nggak pantas. Oh iya. Aku paham ngerti. Jadi menurut kamu kalau laki-laki yang nanya nomor telepon kamu dan mau main ke rumah berarti mau tidur sama kamu? Ya nggak gitu juga kali. Ya udah usah geeran. Si Bayu itu kesini minta dinilai tesisnya sama kamu. Emangnya kamu kira dia naksir sama kamu? Jadi sama sekali kamu nggak cemburu? Cemburu? Sorry lah Yau. Angel, kita sudah 10 tahun menikah. Ya? Jadi udah nggak ada lagi kata-kata cemburu di antara kita. Ya mungkin kamu benar juga kan. Oh iya bener, pasti bener aku. Dan kamu tahu, yang pantas cemburu itu tetangga kita sebelah. Si Bastian dan si Bintang. Karena mereka baru 1 bulan menikah. Kalau kita, api cemburu di antara kita sudah padam sayang. Menurut saya, sudut pandangnya aja yang kurang. Teorinya John Austin dalam analytical jurisprudence. Hakim kan bukan hanya menerapkan hukum, tapi juga membuat hukum ex post facto. Hakim bukan das solen. Apa yang seharusnya das lain, apa adanya. That's correct. Dalam proses legal reasoning, hakim tidak lagi menggunakan metode silogisme. Melainkan mereka lebih menggunakan prasangka dan personalitas. Oh my God, itu bukunya Profesor Hartono. Syllogism, Hipotesa, chapter 2, halaman 41. Baca juga? Baca banget, tapi saya nggak hafal halamannya kayak kamu. Dari dulu saya suka banget buku-bukunya Profesor Hartono. Menurut saya di Indonesia, pakar hukum yang paling benar itu dia. Wah, saya dari dulu ngefans banget sama beliau. Angel, ini tamunya nggak ditawarin minum. Ubi Susitas Ibilus. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. El Justicia. Mensana incorpore sano. Vini vidi vici. Monokotil dikotil. Aduh, ini orang gede lagi ngobrol. Kamu mendingan ke warung deh beli permen. Thank you ya. Oke. Nih. Oke, Anda lawyer, mobil Anda bagus, terus kenapa? Masalah buat lo. Mau gue baretin nih mobil lo. Hai Mas Adi. Halo. Hai juga. Udah baik kan? Loh, emang siapa yang marahan, Mas? Gak mungkin lah saya marah sama Louis Lane. Hah? Tolong aku, tolong. Sepertinya Louis butuh pertolongan. Tolong. Sebentar, Louis. Tolong aku. Capek deh. Aku akan menolongmu. Tolongin tuh, ntar mati. Sebentar.
Thank you, my lovely Superman. Sama-sama, Louis. Mari Mas Adi, saya masuk dulu. Lagi goreng tempe, ntar gosong lagi. Louis Lane goreng tempe. Ada-ada aja. Bastian. Kok bisa sih? Kamu udah baikan? Emang udah gak cemburu lagi? Itulah hebatnya Bintang, Mas. Saya akuin sih, tadinya saya cemburu banget sama dia. Tapi mendadak hilang begitu aja pas dikasih ini. Oh, jadi kamu disogok sama kostum yang biasa dipakai sama anak TK ini? Intinya, Bintang itu ngerti kalau saya ngefans sama Superman. Makanya dia ngedeketin saya lewat Superman. Ya sama aja itu namanya. Cemburu hilang karena Bintang mengerti saya. Terserah kamu lah, Bas. Wow. Mobil baru ya, Mas? Bukan. Mobil temennya Angel. Lagi pura-pura minta diliatin tesisnya. Padahal naksir tuh. Cemburu ya. Katanya cemburu itu cuma buat ABG. Orang yang udah dewasa kayak situ udah gak cemburuan lagi. Ya udah kalau gitu Mas Adi. Selamat menikmati cemburu yang menghimpit di dada. Saya mau menikmati tempe goreng istri saya dulu. Ini orang gak ada ngebantunya sama sekali loh. Ups, patah lagi. Nggak apa-apa. Kamu lagi baca apa? Ini buku zaman kuliah dulu. Besok aku diminta jadi moderator diskusi buku Profesor Hartono dong. Mau besok nggak ngantor? Cuti sehari. Kan Profesor Hartono diskusi bukunya jarang-jarang. Special ini. Acaranya di mana? Di perpustakaan itu yang kemarin itu. Tapi kamu nggak usah ini kok, nggak usah antar. Nanti dijemput sama Bayu. Oh, dijemput Bayu. Ya. Junior yang baik ya dia ya? Halo, Bay. Iya. Oh, jemputnya di rumah aja kali ya? Iya. Iya, makasih ya. Iya, excited banget. Aduh, makasih ya udah diundang ke acara ini. Oh, jadi dia juga yang undang. Modus. Oh ya? Terus? Oh iya ya. Iya, aku lagi baca bukunya. Selamat siang. Selamat siang. Nama saya Angela Schweinsteiger dan hari ini saya bertindak sebagai moderator diskusi buku Profesor Hartono. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, inilah Profesor Dr. Hartono, SH, MH, LLM, SW, MPH, dan PhD.
Gelarnya banyak sekali ya. Lu masih kurang 1. MSc-nya belum. Oke. Well, selamat siang. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Prof. Ya. Dalam buku Profesor yang berjudul Hakikat Hukum, Profesor menyatakan bahwa teori imperatif dibagi menjadi lex aeterna, lex divina, lex naturalis, dan lex positif. Lex Luthor. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa manusia dipaksa mengikuti itu semua? Bukankah kita adalah makhluk yang memiliki kebebasan hakiki? Pertanyaan bagus. Jawaban itu ada di buku gue yang ketiga. Indef Aquinas. Next. Oh. Wah, ada anak muda yang tampangnya kayak pelukis nih. Nah, Profesor bisa aja. Kebetulan saya memang pelukis, Prof. Maksudnya ahli hukum yang suka melukis. Pertanyaan saya gini, Prof. Profesor siapa namanya? Hartono. Profesor Hartono kalau lagi nulis biasanya minum teh apa kopi? Karena dari yang saya baca nih, Prof ya, kopi itu mengandung kafein. Dan kafein itu bisa membuat orang tidak ngantuk. Wah. Anak muda yang bertampang pelukis. Ini brilian banget. Iya. Kenapa nggak kepikiran sama gue? Selama ini gue nulis, gue minum teh. Harusnya gue minum kopi. Supaya nggak ngantuk. Itu. Benar. Itu maksud saya, Prof. Bagaimana kalau kita coffee break dulu sebentar, 10 menit? Oke? Iya. Oke. Silakan. Kamu tuh apa-apaan sih? Bikin malu aku depan umum? Loh, harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu ngapain tadi deket-deket sama Bayu? Cemburu. Enggak. Ngapain cemburu? Iya, aku cemburu. Aku cemburu sama lawyer yang mobilnya bagus, terus dia jago bahasa Latin dan bahasa Inggris juga. Aku cemburu sama dia. Puas. Di. Di. Kamu tuh gimana sih? Kamu yang semangat ngejodohin aku sama dia. Aku nggak mau kasih nomor telepon, kamu yang kasih nomorku. Aku nggak mau dia kesini, kamu yang kasih tahu alamat kita. Iya sih. Terus kamu bilang apa? Api cemburu di antara kita sudah padam, sayang. Kan gitu? Iya, aku tahu aku salah. Habis nggak tahu kenapa kalau ngeliat kamu ngobrol sama dia kayaknya nyambung banget. Ya, aku kan pengen bisa ngobrol kayak gitu sama kamu. Pakai bahasa Latin. Ya emang mungkin kita udah beda banget kali ya. Kamu nggak ngerti apa-apa soal duniaku dan sebaliknya juga aku nggak ngerti apa-apa soal dunia kamu. Ya, I know. Ya. Itu apa? Ini semalam aku ngelukis muka kamu. Habis pusing baca buku hukum kamu terus. Aku nggak ngerti apa-apa, ya udah aku ngelukis aja. Aku mungkin nggak ngerti soal seni. Dan ini kelihatannya kayak yang dijual di kolong jembatan. This is so sweet and I really, really, really like it. Berpelukan. Jangan ngomong pakai bahasa Inggris deh. Jadi inget doi. Bahasa Latin, Mas.
Iya, aku tahu aku salah. Habis nggak tahu kenapa kalau aku ngeliat kamu ngobrol sama dia kayaknya nyambung banget. Ya aku kan pengen bisa ngobrol gitu. Aduh. Bisa bangun, Deng. Oh iya, paham. Aku ngerti. Jadi menurut kamu, kalau ada